Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para peserta webinar pagi hari ini. Hari Sabtu 10 Juli 2021 dan sekarang sudah menunjukkan jam 9.30 ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam webinar persembahan dari PT Pos Indonesia dan melalui aplikasi Postpay. Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sharing mengenai kewirausahaan menggunakan media digital, salah satu media yang sudah menjadi salah satu media terpenting saat ini ya. Dan narasumbernya untuk pagi hari ini kita kedatangan dosen Politeknik LP3I Tasikmalaya, Bapak Afif Firmansyah SMB. Tapi sebelum kita menuju Pak Afif untuk webinar pagi hari ini, ada baiknya kita sekarang berkenalan dulu bersama dengan Bapak Akbar Anugrah Adipasa yang merupakan Kepala Kantor Pos Tasikmalaya yang akan bercerita mengenai aplikasi Pay yang memudahkan kita dalam transaksi keuangan yang dipersembahkan oleh PT Pos Indonesia. Selamat pagi Pak Akbar. Masih di mute kayaknya. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak Akbar, silahkan boleh di-share dulu sedikit mengenai gimana Postpay bisa memberikan kemudahan untuk kita semua, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang ada di kota Tasikmalaya, kantor pos sekarang punya inovasi namanya Postpay. Nah, Postpay ini bisa teman-teman install di Play Store atau iOS, di mana ini di era digitalisasi ini memudahkan kita ya untuk bertransaksi, di mana tanpa harus pakai uang kartal tapi cashless gitu, kita bisa pakai ini. Nah, untuk terkait dengan kewirausahaan ini, aplikasi Postpay ini kalau teman-teman tahu banyak UMKM yang terbantu dengan aplikasi Postpay, di mana aplikasi Postpay ini terintegrasi dengan layanan COD kantor pos. Nah, kenapa sih layanan COD kantor pos ini? Nah, layanan COD kantor pos ini merupakan solusi ya buat teman-teman, apalagi yang berjualan online. Karena dari hasil data yang kami punya, orang yang menggunakan COD pos ini peningkatan omsetnya tuh tinggi, bisa sampai 2-5 kali daripada biasanya. Kalau untuk COD udah tahu sendiri ya bagaimana caranya. Jadi kalau mau melakukan transaksi COD, silahkan buka akun Postpay dulu di webnya, di Play Store atau iOS, install Postpay. Habis itu silahkan daftar nanti rekening. Nah, nomor rekening itu disampaikan. Nah, nomor rekening Postpay ini juga buat menabung juga bisa, buat menabung emas juga bisa. Di sana layanannya banyak. Jadi kalau sekarang ngomongnya namanya super app ya. Nah, super app-nya kantor pos ini Postpay inilah gitu. Di sana macam-macam bisa untuk itu Gojek, tambah saldo Gojek, bisa untuk beli emas tadi, bisa untuk COD, bisa untuk bahkan bisa untuk buka agen pos. Jadi kalau teman-teman ini punya komputer atau laptop yang kurang terpakai, yang penggunaannya hanya buat nonton aja. Nah, ini kalau mau cari uang, bisa punya komputer, punya printer. Nah, itu bisa langsung dagang di situ dengan menggunakan aplikasi Postpay ini. Ataupun menggunakan HP saja, nggak masalah. Jadi kalau mau dagang pakai Postpay, nah itu bisa langsung. Nah, itulah salah satu digitalisasi yang sedang dilakukan di PT Pos. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan mangga. Oke. Itu Bu Nisa. Baik Pak Akbar, nanti mungkin untuk sesi Q&A-nya kita setelah Pak Afif memberikan materi ya Pak ya. Demikian tadi penjelasan mengenai Postpay, super app ya Pak Akbar ya, super apps banget berarti Postpay ini persembahan dari PT Pos Indonesia. Pak Akbar Anugrah Adipasa ini adalah Kepala Kantor PT Pos Tasikmalaya ya. Baik, untuk inti acaranya selanjutnya, nanti kalau ada pertanyaan untuk Postpay boleh akan disampaikan. Kita akan menerima ilmu yang sangat luar biasa dari Bapak Afif Firmansyah SMB. Beliau adalah dosen Politeknik LP3I Tasikmalaya. Selamat pagi Pak Afif.
Selamat pagi, Mbak Anissa. Selamat pagi Pak, hari Sabtu ya Pak ya, kasih kuliah Hari pagi-pagi di Sabtu webinar nih. ya. Alhamdulillah. Oke, Sehat-sehat Pak, semuanya ya. sehat, Bapak sehat ya semua ya. Kita juga semoga Alhamdulillah sehat, berdoa Bu. dulu diberi kesehatan buat semuanya yang ada di sini ya Pak Amin, amin, ya. amin, amin. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak untuk memberikan materi mengenai kewirausahaan menggunakan media digital, mungkin sekitar 20-25 menit, karena kita berharap akan ada interaksi untuk Q&A-nya nanti buat teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya boleh, biar nanti akan lebih hidup ya Pak ya acaranya ya Pak ya. Baik, silakan Pak Afid, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Mbak Anissa ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Yang kami hormati Pak Akbar ya, tadi dari PT Pos Cabang Tasik. Yang kami hormati juga para dosen, termasuk juga administrasi dari LP3I Tasikmalaya, dan yang hadir termasuk juga adik-adik mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Ini memang sangat menarik ya kalau kita bicara tentang kewirausahaan, apalagi kita disambungkan dengan media digital. Jadi ini memang lagi hangat-hangatnya, bahwa sekarang itu di zaman sekarang ya memang apapun segala jenis sektor, bahkan sektor kehidupannya sekarang masuk ke cukup banyak kemarinnya dikirimnya, cuman mungkin saya akan percepat aja karena waktunya hanya berapa, 20 menit ya Mbak Anissa ya. Pak, sekitaran 20-25 menit. Ya oke. Sebelum masuk ke materi mungkin bisa next berikutnya. Saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Muhammad Afi Firmansyah. Kebetulan sekarang saya diamanahi juga nih di Ketua Forum Pengelola Kursus Pelatihan di Jawa Barat. Selain dari saya juga dosen Politeknik LP3I. Memang kebetulan maksudnya mungkin saya di dosen praktisi ya. Memang praktisi untuk pengusaha lah gitu ya. Alhamdulillah juga saya 2012 sampai 2015 diamanahi di Sekretaris Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat. Sekarang masih menjabat juga sebagai Wakil Ketua Jaringan Pengusaha Nasional. Terus saya juga sekarang aktif di Kadin Jawa Barat sebagai ketua ketua kontak dan tim TKDN. Dan mungkin ada beberapa usaha saya juga di PT Graha Cahaya Mulia, dan saya juga ada beberapa di komisaris di PT Ciremai Putra Pasundan dan PT Indonesia Neklas, dan ada beberapa lagi yang mungkin bisa terbaca di situ ya. Ada beberapa penghargaan alhamdulillah yang sudah didapatkan sebagai Wirausaha Muda Mandiri 2008, termasuk juga juara pertama yang Entrepreneur Indonesia Business Link, dan kebetulan juga saya sebagai founder dari Gerakan Indonesia Muda Berbisnis. Next mungkin. Nah, itu sekilas perkenalan dari saya. Nah, ini pengalaman yang cukup menarik menurut saya. Salah satu pengalaman saya yaitu beberapa tahun ke belakang itu saya sempat diundang oleh Kedubes Korea Selatan, Bu Anissa ya. Jadi saya diundang, diongkosin, dikasih penginapannya di sana, terus disuruh jalan-jalan. Jalan-jalannya gimana? Jadi saya sama Dubes Korea Selatan di sana suruh jalan-jalan di kantungnya para TKI dan kantungnya mahasiswa gitu ya. Di sana kan cukup lumayan banyak para TKI Indonesia, termasuk juga mahasiswa di Korea Selatan. Jadi tujuan saya ke sana adalah saya keliling di hampir di 4 provinsi lah kalau di Indonesia itu di Korea Selatan itu, yaitu masuk ke kantung-kantung TKI dan kantung mahasiswa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk saya sharing, berbagi bagaimana mereka para TKI ini suatu saat harus menjadi seorang wirausaha gitu. Kebetulan yang mengundang saya itu di bagian ekonomi Dubes Korea Selatan. Jadi karena memang melihat mungkin di Dubes di Korea Selatan banyak para TKI ini sebenarnya punya potensi untuk bisa berwirausaha. Mereka udah punya modal gitu, karena dengan kontrak mereka 5 tahun, pulang ke Indonesia itu minimal di kantong mereka, di tabungan mereka itu 200 sampai 300 juta itu ada gitu. Cuman mereka kadang tidak tahu harus ngapain gitu ya pulang ke Indonesia.
Nah, biasanya apa kalau mereka pulang ke Indonesia, ya mereka konsumtif gitu ya, beli kulkas yang 5 pintu gitu ya, terus beli apa-apa gitu, 1 tahun habis itu balik lagi ke Korea Selatan. Sedangkan kan kalau kita bisa atur mereka dengan modal segitu pulang ke Indonesia, berwirausaha, nah yang balik ke Korea itu yang orang-orang baru gitu, balik bikin usaha gitu. Ya itu salah satu pengalaman saya yang ya cukup berkesan ya, mengajak para TKI termasuk mahasiswa yang ada di Korea Selatan untuk mau berwirausaha gitu. Alhamdulillah dari pertama saya ke Korea Selatan sampai saat ini banyak alumni TKI yang kontakkan dengan saya dan membangun beberapa bisnis gitu. Bahkan saya juga ikut selalu mendampingi. Next berikutnya dipercepat ya. Nah ini saya juga sempat juga di Gyeongsang ya. Gyeongsang itu mungkin ada sekitar 2-3 jam pakai kereta itu dari Seoul. Oke, next. Nah itu sekilas perkenalan ya dari saya sebagai mungkin ya ada sedikit pengalaman dengan berwirausaha, termasuk juga ya sempat diundang beberapa ya sering diundang lah, alhamdulillah gitu ya, sebagai narasumber juga praktisi kewirausahaan ya, selain saya juga sebagai dosen di LP3I. Nah ini cukup menarik yang sampai saat ini adalah luar biasa nih. Kalau teman-teman lihat ini saya dapatkan data itu mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu sebelum ada pandemi ini ya. Jadi ternyata di Indonesia itu sekarang kan ya mungkin populasinya sekitar 262 juta. Atau mungkin sekarang udah hampir 270-280 juta, dan pengguna internet itu survei beberapa tahun yang lalu itu 132 juta, atau hampir setengahnya itu pengguna internet, atau bahkan kalau sekarang mungkin bisa jadi karena pandemi bisa 3/4-nya ya semuanya pengguna internet. Sekarang anak-anak SD, SMP sudah berani, sudah mau akses internet, minimal YouTube gitu ya. Nah ternyata pengguna media sosial itu lebih dahsyat lagi gitu. Jadi pengguna internet, karena di media sosial kan satu orang bisa akses ke beberapa media sosial gitu, dan ini cukup fantastis juga ya, mungkin hampir sekitar 40. Sekarang kalau setelah pandemi bisa jadi 70% kali ya orang-orang pengguna media sosial gitu di rumah. Termasuk juga pengguna ponsel sekitar 92 juta ya. Jadi yang pengguna itu akses itu nggak harus dari ponsel, biasanya kan dari PC atau dari laptop juga bisa. Jadi intinya pangsa pasar di Indonesia termasuk di dunia itu sekarang udah beralih gitu, yang mungkin tadinya tradisional beralih ke internet ataupun ke dunia online. Makanya sudah cocok nih bahasan kita hari ini adalah kalaupun kita masuk menjadi seorang wirausaha, ya wirausaha saya menyarankan untuk berbasis atau menggunakan media internet atau media digital gitu. Karena mengapa dengan media digital? Kalau media digital kan kalau kita dulu usaha itu misalnya buka warung nih di Pasar Baru gitu ya, misalnya di Kota Bandung, atau misalnya kalau di Tasik kan ada ya misalnya di mallnya gitu. Itu kan yang customer ataupun si calon customer itu kan pasti orang yang lewat ke situ gitu. Jadi medianya terbatas oleh tempat gitu. Jadi kalau kita jualan di pinggir warung gitu ya, kalau kita toko di pinggir jalan ya biasanya yang jadi customer itu kan hanya orang yang lewat, ataupun ada orang yang mungkin rekomendasi, tapi terletak hanya di kota itu. Tapi kalau kita berbicara tentang digital ataupun di dunia sekarang itu sangat luas sekali. Kita mungkin nggak harus punya toko kalau sekarang ya. Kalau kita berbisnis itu tinggal bikin account media sosial, ataupun bikin account YouTube gitu ya, ataupun bikin website. Nah itu kita udah punya pangsa pasar dunia gitu. Bukan hanya lagi pangsa pasarnya Tasik ataupun misalnya Jawa Barat gitu ya, tapi produk kita sudah bisa diakses oleh para calon pembeli seluruh dunia. Nah itulah kelebihan sekarang gitu ya, dan itu lebih murah gitu ya, kita nggak harus sewa lagi tempat toko di pinggir jalan yang mungkin bisa jutaan ataupun puluhan juta ya, sekarang hanya buka di rumah, bikin akun Instagram, bikin akun Facebook, bikin website gitu ya, ya pangsa pasarnya udah mendunia gitu. Nah ini kelebihan zaman sekarang gitu.
Next berikutnya, kita percepat aja nih ya. Data, boleh di next. Nah, ini nih ya. Tuh, sekarang penduduk Indonesia menghabiskan tidak kurang dari 55%. Ya, kalau sekarang mungkin udah 70-80% kali ya. Saya sendiri sekarang udah jarang nonton TV ataupun dengar radio kalau di rumah. Mungkin kalau dengar radio masih kalau di mobil gitu, tapi kalau di rumah mungkin saya udah medianya udah media sosial sama YouTube kali ya. Oke, next. Nah, ini ternyata 55% ya waktunya online. Sekarang mungkin 70-80% penduduk Indonesia ya tiap hari online gitu ya. Next. Ini saya pengen menggambarkan bahwa dahsyatnya dunia digital ya. Nah, tren penjualan properti juga pada waktu dulu kan misalnya hanya tradisional gitu ya, sekarang dengan online itu peningkatannya sangat luar biasa gitu. Next. Nah, ini rumah 1-2 tumbuh hampir ratusan persen ya. Next berikutnya. Nah, ini beberapa, kita hampir semuanya bisa lakukan lewat online. Jadi kalau mau cari makanan udah ada GoFood, Gojek, gitu, ada GrabFood gitu ya. Kalau kita mau mau nginep, mau beli tiket pesawat, ada Traveloka, ada banyak sekali gitu ya. Jadi hampir semuanya kita bisa lakukan dengan online. Jadi sekali lagi ini dunia ini udah sangat cepat gitu ya. Bahkan sekarang banyak yang mengatakan dengan adanya pandemi itu yang harusnya kita dunia online itu banyak diakses mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu, sekarang udah dilakukan pada waktu sekarang gitu. Terpaksa gitu ya. Ini dengan adanya Zoom juga kan, dulu kita nggak kepikiran kita harus bikin webinar, bikin meeting by Zoom gitu ya. Sekarang para guru udah ngajar pakai Zoom atau para dosen udah ngajar pakai Zoom. Itu perkembangan yang sangat luar biasa gitu. Next berikutnya. Nah, e-commerce ya. Jadi ini aktivitas di ini kita sekilas saja ini. Next berikutnya. Nah, itu ya. Kalau dulu kan kita belanja ke mall-mall, sekarang mall-mall pada tutup gitu ya. Apalagi dengan pandemi ini beralihnya. Ini ada yang menarik ya teman-teman. Di pandemi itu ternyata ada juga hampir seluruh sektor ekonomi termasuk usaha itu turun ya. Tapi ada beberapa juga yang naik justru gitu ya. Para penjual online ternyata penjualannya tidak turun. Teman saya jualan sepatu anak, terus ada juga yang hijab gitu ya, penjualannya justru menaik pada waktu pandemi gitu. Karena apa? Mungkin saya kepikiran kenapa ya kok ini penjualannya masih tetap laku dan justru tambah naik. Ternyata oh iya ya mungkin pada waktu dulu kita mau lebaran itu harus ke mall, harus ke pasar baru gitu ya, atau harus ke toko-toko offline ya. Sekarang udah belanjanya pakai online gitu. Jadi dipaksa untuk belanja online, jadi tambah tinggi itu penjualannya gitu ya. Next berikutnya. Nah, ini yang terpopuler ya. Ini berapa 2-3 tahun yang lalu ternyata yang populer itu ada Tokopedia, ada OLX, Lazada, Bukalapak, Blibli gitu. 5 e-commerce terpopuler di Indonesia. Ya, termasuk juga nanti Postpay juga nih. Wah, ya harapkan nanti bisa kan ini apalagi dengan jaringannya PT Pos ya, itu bisa sangat luar biasa. Ya kita doakan nanti bisa menjadi terpopuler juga di aplikasinya. Saya kemarin sempat Pak Akbar sempat ini juga download Postpay, pengen tahu seperti apa gitu ya. Pergunakan Pak. Iya, atau langsung dipergunakan gitu ya. Next. Berikutnya. Nah ini ya ada beberapa kalau di potensi ekonomi di digital Indonesia termasuk di dunia wirausaha. Jadi kita masuk ke bidang digital itu, berwirausaha di bidang digital, kita ada beberapa sektor sebenarnya yang kita bisa masuki gitu. Ada juga dari misalnya di sini ada financial teknologi gitu ya, fintech, ada e-commerce. Kalau e-commerce kan ini contohnya yang gede-gede lah ya, Bukalapak, Bineka, Tokopedia gitu, Shopee gitu. Tapi kita bisa buka dengan toko-toko kecil kita gitu. Nah ini potensi berwirausaha di media digital itu ya kita bisa pilih nih di beberapa sektor dalam hal ini ya. Bisa di sektor finansial, bisa di sektor e-commerce gitu ya. Kita jualan produk-produk kita di e-commerce, terus
Kita juga bisa on demand service, dalam hal ini apa namanya, dari bidang jasa. Nah, kita kan misalnya punya keahlian, saya punya keahlian bahasa Inggris. Nah, sekarang punya apa namanya, kemungkinan tuh kita berwirausaha di bidang private bahasa Inggris lewat online gitu. Ya, kita juga apa gitu ya, selain produk ya, kalau produk kan kita tinggal bikin produk, habis itu ya kita gimana caranya kita pasarkan lewat dunia online gitu. Termasuk juga di servis gitu. Misalnya kita punya keahlian benerin motor gitu ya, atau misalnya kita punya keahlian misalnya servis komputer gitu. Nah, itu sekarang udah mau nggak mau media apa namanya, pemasarannya harus lewat online gitu, supaya pangsa pasarnya jadi lebih besar dan lebih mudah gitu. Termasuk juga ini ada beberapa di apa namanya, Internet of Things namanya, IoT ya. Sekarang banyak sekali. Jadi ya inilah potensi-potensi kalau kita mau berwirausaha melalui media digital gitu. Nah, pemerintah menargetkan menjadi pusat ekonomi digital di Asia 2020. Ya, 2020. Nah, oke, next. Ini udah kelewat nih, apa namanya, kita ya mudah-mudahan, tapi sekarang perkembangannya juga sangat luar biasa di Indonesia ya. Next, berikutnya, pengunjung sepi, Bangga 2 ya, itu yang dikeluhkan ya. Termasuk juga ini toko tutup, banyak toko mal-mal tutup sekarang. Saya baru dengar kemarin juga Matahari, termasuk Giant juga menutup semua apa namanya, supermarketnya ya. Nah, ini imbasan dari dunia digital sama mungkin karena pandemi juga ya. Next. Oke, itu ini 3,3 triliun ya. Nah, ini kenaikan beberapa apa namanya, Tokopedia, media e-commerce yang sangat luar biasa gitu, karena memang pengaruh dari digital ini. Next. Nah, sekarang kita bicara tentang basicnya entrepreneur gitu ya. Kalau tadi saya menjelaskan tentang mengapa kita harus memang kalau mau mulai usaha itu di bidang digital ataupun digital online gitu. Tadi kita udah membahas potensi digital itu, potensi pangsa pasar digital itu sangat besar sekali gitu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan gitu di awal gitu. Sekarang bicara tentang apa itu entrepreneur gitu. Jadi bagaimana entrepreneur yang menggunakan media digital itu seperti apa. Jadi kalau saya lihat, boleh di next. Nah, ini sebenarnya kalau pengertian tentang entrepreneur itu banyak banget di buku-buku di internet gitu ya, teman-teman bisa searching. Tapi saya ada satu ini dari Pak Renal Kasali, menurut saya ini luar biasa ya, yang mungkin menggambarkan dari itu seorang pengusaha itu seperti apa gitu. Jadi Pak Renal Kasali bilang bahwa itu seorang entrepreneur itu adalah seseorang yang menyukai perubahan, melakukan berbagai temuan yang membedakan dirinya dengan yang lain, menciptakan nilai tambah, memberikan manfaat bagi dirinya orang lain, karyanya dibangun berkelanjutan, bukan sesaat, dan dilembagakan agar kelak bekerja efektif di tangan orang lain. Nah, kalau yang mungkin warna hitam, teman-teman udah banyak baca ya tentang apa itu entrepreneur gitu ya, mengambil resiko, menyukai perubahan, mencari nilai tambah gitu. Nah, tapi saya yang garis bawah ini, yang merah ini, ternyata kalau kita mau jadi pengusaha itu memang karyanya dibangun bukan hanya untuk sesaat gitu. Jadi karya itu dibangun berkelanjutan dan dilembagakan, supaya dilembagakan itu dibikin sistem lah. Bagaimana nanti suatu saat usaha yang kita jalankan itu bekerja dengan efektif di tangan orang lain gitu. Nah, makanya timbullah ada perbedaan. Boleh next. Nah, perbedaan di sini Pak, ada wirausaha dan wira swasta gitu. Ya mungkin ini apa namanya, hanya penamaan aja gitu, tapi saya pengen menggambarkan tentang apa sih bedanya wirausaha sama wira swasta, atau apa bedanya wirausaha dengan pedagang gitu. Nah, jadi kalau apa namanya, boleh membedakan, jadi gini. Tadi ya kalau dilihat dari pengertian dari Pak Renal Kasali, jadi wirausaha itu adalah ya orang yang memang membangun bisnis itu tidak untuk sesaat gitu. Jadi dia punya visi, punya goals, punya apa namanya, target gitu ya, supaya bisnisnya itu berjalan sustainable atau berjalan jangka panjang gitu.
Nah, beda lagi dengan pedagang atau wira swasta. Biasanya kalau pedagang atau wira swasta, dia berbisnis itu hanya untuk yang penting saya lakunya hari ini bisa laku, alhamdulillah gitu ya. Dia tidak berpikir jangka panjang gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin nemui misalnya tukang roti bakar ya, misalnya ya di pinggir jalan atau tukang lotek, Bu, kenapa Ibu berwirausaha? Ya, alhamdulillah saya buat sehari-hari. Nah, itu kebanyakan yang jualan-jualan itu kan seorang pedagang. Jadi dia tidak punya keinginan, wah saya lotek saya tahun 2025 itu harus punya sampai di Amerika misalnya gitu ya. Punya jangka panjang gitu. Jadi, nah bedanya dengan wirausaha adalah gimana caranya kita itu punya goals, punya impian, punya target, suatu saat bisnis ini bisa berjalan, berkembang, bahkan kalau di tangan orang lain itu bisa lebih berkembang, bisa di offer ke tangan yang lain gitu. Nah, beda dengan para hanya pedagang gitu ya. Kalau berpikirnya hanya pedagang, ya saya hanya untuk dagang ya alhamdulillah untuk hari ini gitu ya, mencukupi hari ini gitu. Nah, makanya saya kalau ke mahasiswa, ke teman-teman yang anak-anak muda yang baru mulai usaha, jadilah seorang pengusaha, bukan hanya untuk pedagang. Jadi kalau pedagang kan hanya berpikirnya hanya saat itu ya, dagang, jualan, menghasilkan saat itu gitu. Ya mungkin ya banyak lah, mungkin di Indonesia itu hampir 50% masih pedagang gitu ya. Kalau kita temui di pinggir-pinggir jalan, kalau ditanya, Bu, Ibu visinya gimana ayam goreng ini? Ya, alhamdulillah Cep, yang penting mah buat saat ini ada buat makan hari ini gitu. Kebanyakan kan seperti itu ya. Nah, tapi kalau saya ke mahasiswa, ke teman-teman anak muda yang sekarang itu berani berpikir menjadi wirausaha, bukan hanya seorang pedagang gitu ya, atau seorang wira swasta gitu. Karena kalau kita membangun seorang wirausaha, memang konsekuensinya adalah kita harus punya visi, punya target, punya keinginan, punya mimpi gitu ya. Usaha yang dijalankan itu berjalan dan tambah besar ke depan gitu. Karena kalau tanpa target biasanya ya seadanya gitu ya. Kalau kita tanpa target, seadanya aja lah, yang penting hari ini bisa mendapatkan uang gitu ya. Jadi usaha kita juga kadang seadanya. Tapi kalau kita dengan adanya target, nah itu dia biasanya kan, wah target bulan ini misalnya berapa puluh juta ya, kita kan mau nggak mau kepikiran tuh, wah gimana caranya target saya bisa tercapai gitu. Nah gitu, apalagi di zaman sekarang ya, di zaman media digital ini, mengarah ke media digital. Jadi targetnya bahkan sekarang udah bukan target hanya lingkungan sekitar, tapi gimana targetnya udah mendunia gitu. Gimana caranya produk saya bisa suatu saat bisa dipasarkan ke luar negeri, ekspor ke luar negeri gitu, atau berada di seluruh Indonesia gitu. Jadi itu sangat bisa tercapai dengan adanya dibantu oleh media digital ini. Jadi gitu ya, mungkin teman-teman mahasiswa perbedaannya kalau kita berwirausaha sekarang mindsetnya udah mindset wirausaha, punya target, punya mimpi, punya visi, bisnis kita itu bisa sustainable gitu. Next, berikutnya. Nah, ya kenapa entrepreneur? Ya, next berikutnya. Kalau kita ditanya kenapa entrepreneur, ternyata di Indonesia masih banyak kekurangan, Teh Anissa ya. Sekarang walaupun kita gencar ini di pelaku pengusaha, termasuk saya kan bergabung di beberapa organisasi usaha, gencar ngajak anak-anak muda untuk berwirausaha. Tapi ternyata minatnya masih sangat kurang dan bahkan kita masih banyak kekurangan pengusaha gitu. Makanya karena di sini juga ada satu penelitian kan bahwa ternyata kalau kita mau suatu negara pengen berkembang itu minimal pengusahanya itu lebih dari 2%, atau bahkan sekarang dinaikkan minimal itu 4% gitu. Kalau Singapura, Malaysia, Korea Selatan gitu ya, Jepang itu udah hampir belasan persen pengusahanya, sehingga ekonominya juga cukup tinggi gitu ya. Sekarang Indonesia kita masih banyak kekurangan para pengusahanya gitu ya. Kalau ada yang menyebutkan masih 1,5%, ada yang 2% gitu, tapi masih sangat kekurangan kita. Makanya kenapa harus berwirausaha, ya minimal kita sumbangsi lah buat negara kita ya, mau berwirausaha. Makanya saya harapin sih teman-teman yang kuliah di politeknik ataupun dimanapun gitu ya, tujuannya bukan lagi untuk hanya untuk bekerja ya, tapi gimana mindsetnya pada waktu masih kuliah itu punya keinginan juga untuk berwirausaha nanti pada waktu lulus gitu. Next, berikutnya.
Ya, jadi kita kalau bicara kapan sih mau harus berwirausaha, next. Ya sekarang ya. Jadi banyak dari kita biasanya kalau kita pengen wirausaha, aduh nanti aja lah setelah lulus, nanti aja lah setelah saya nikah gitu ya, mau berwirausaha, itu biasanya nggak jadi itu. Jadi kalau ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk mulai berwirausaha, ya sekarang gitu. Nah makanya orang-orang yang kenapa misalnya lulusan kuliahan gitu ya, mereka itu sedikit sekali mau berwirausaha biasanya karena setelah lulus kan mereka udah mindsetnya udah bekerja gitu. Nah makanya kita sekarang punya punya visi bagaimana kita mengajak anak-anak kuliahan ini berwirausaha semenjak kuliah. Jadi semenjak kuliah gimana caranya mereka mau memulai untuk wirausaha. Tidak nanti setelah lulus ya. Kalau setelah lulus kan mindsetnya udah cari kerja. Tapi kalau pada waktu kuliah, sambil kuliah, ya berwirausaha gitu. Supaya nanti pas pada waktu lulus kuliah, nah minimal usahanya itu udah berjalan dan bisa menghasilkan. Jadi, oh ya ini daripada saya cari kerja lagi, ya inilah meneruskan wirausaha saya gitu karena udah lumayan cukup menghasilkan gitu. Jadi apalagi di bidang di dunia digital ini sekarang mahasiswa kan lebih pintar harusnya ya, lebih pintar menggunakan digital gitu. Jadi step-stepnya itu akan lebih mudah harusnya ya, bisa dilakukan pada waktu berwirausaha, pada waktu memang semenjak dia kuliah gitu. Next. Jadi siapa yang harus jadi pengusaha, teman-teman? Waduh. Ini teman-teman mahasiswa nih siapa? Ya kita ya, Anda ataupun kita gitu. Biasanya wah yang jadi pengusaha udah kamu aja lah gitu atau yang lain aja, tidak berpikir bahwa kita juga punya potensi untuk berwirausaha gitu. Next, di mana untuk memulai usaha berikutnya next? Ya di sekeliling kita gitu ya. Jadi kalau kita mau berwirausaha teman-teman mahasiswa, jadi berpikirnya enggak lagi wah saya itu harus cari barangnya dari mana. Ini contoh aja Tasik itu kan punya potensi luar biasa gitu. Tasik itu terkenal dengan adanya craft-nya ya, kerajinan tangan gitu. Nah kan mereka itu teman-teman mahasiswa ini kan punya potensi tuh. Kalau pengrajinnya kan mungkin dia nggak kepikiran tuh untuk menjual lewat online gitu. Nah kenapa nggak kepikiran misalnya anak mahasiswa kita ini ya bikinlah satu marketplace tentang handcraftnya yang khusus dari Tasik gitu. Marketplace produk kerajinan Tasik gitu. Ya, jadi yang diuntungkan banyak, yang diuntungkan satu para pengrajinnya kan kita bantu marketingnya, yang kedua juga kita punya penghasilan mahasiswanya gitu. Nah, jadi termasuk juga nanti PT Pos juga terbantu nih karena banyak pengiriman nanti dari Tasik keluar kota. Juga ke anak mah boro-boro begitu. Kalau memulai gimana caranya? Nah, kalau memulai tadi ya langkah ke 1000 itu dimulai dengan langkah pertama. Jadi kalau saya menyarankan ke anak-anak mahasiswa ini, jadi kunci sukses seorang entrepreneur adalah keberaniannya memulai usaha. Nah itu udah kunci sukses tuh, berani memulai usaha itu kunci sukses. Karena kebanyakan dari kita mungkin ya dari teman-teman masyarakat itu, wah saya pengen wirausaha gitu, tapi nggak mulai-mulai gitu. Nah sebenarnya kalau dengan memulai aja itu menjadi satu kunci sukses keberhasilan. Jadi teman-teman udah berani mulai usaha itu 50% itu udah sukses sebagai kunci sukses seorang entrepreneur gitu. Jadi yang pasti berani aja dulu gitu ya. Berani memulai gitu. Setelah memulai, nah baru kita pikirkan step-stepnya gimana caranya produk atau barang jasa kita bisa laku gitu. Next berikutnya. Nah ini ya kalau kita bicara tentang mulai usaha ya kita bisa mulai usaha dengan otak gitu ya. Kita kan punya anugerah luar biasa yang diberikan Allah ya, otak ini ya. Terus gini kalau saya kan sebenarnya penyuka membaca biografi orang-orang sukses gitu. Jadi kalau kita ternyata ya orang-orang sukses itu hampir 98% itu dan memang dari nggak punya modal atau bahkan dari minus gitu. Kalau bicara Pak Khairul Tanjung makanya disebutkan nama anak singkong ya karena dari dulu makanannya singkong gitu karena nggak punya uang gitu.
atau bicara tentang siapalah, kalau lihat yang sekarang konglomerat bahkan gitu ya, dulunya itu memang mereka besar bukan karena modal gitu. Mereka karena keinginan, karena apa namanya, kerja keras gitu ya, pantang menyerah gitu. Nah, jadi mereka bisa berhasil gitu. Jadi otak kita itu sangat luar biasa gitu. Makanya kalau ada teman mahasiswa, Pak, saya tuh mau mulai usaha tapi nggak punya modal. Kalau saya biasanya sama saya dibalikin tuh Bu Anissa gitu. Mau nggak saya beli nih misalnya tangan kamu itu 1 miliar, katanya nggak mau gitu. Saya beli mata kamu 2 miliar, nggak mau juga gitu. Nah bayangkan gitu ya, saya beli kaki kamu 1,5 miliar, nggak mau gitu. Jadi bayangkan ya, modal kita itu kan, badan kita itu udah ratusan miliar, bahkan mungkin kita nggak mau jual. Itu kan modal kita nih. Modal kita sebagai untuk kalau kita mau mulai berwirausaha. Terus kalau mau mulai dari mana ya hal-hal yang kecil lah gitu ya, ada di potensi di Tasikmalaya apa, misalnya kita punya tetangga yang apa namanya, yang bikin kerajinan apa ataupun misalnya produk apa, kita bantu jualin gitu lewat internet kan gitu ya. Termasuk juga memulai dari hobi. Nah ini juga bisa kita lakukan ya kalau kita mau mulai usaha. Ya kita lihat hobi kita apa gitu. Wah hobi saya itu mancing Pak. Waduh hobinya mancing ya. Ya bisa lah. Kita tinggal gimana caranya dapat produk-produk apa namanya, bikin kerajinan dari mancing habis itu dijual gitu, atau beli produk dari Bandung mancing dijual di Tasik gitu. Ya lihat dari hobi gitu. Saya hobinya main bola Pak. Ya udah jualan misalnya apa, jangan jualan kartu game ya. Jualan merchandise misalnya apa, merchandise bajunya, sepatunya lah gitu. Nah kalau dilihat dari 5 ciri seorang entrepreneur unggul adalah memang ada 5 ya, berani mengambil resiko. Memang mau nggak mau kita kalau memulai usaha ada resiko. Nah, makanya kalau nggak ada resiko ya bukan pengusaha gitu. Makanya berani aja, tapi memang resiko yang terukur gitu. Terus yang kedua menyukai tantangan. Jadi pengusaha itu harus menyukai tantangan. Tidak untuk hanya biasa-biasa aja gitu ya. Kalau biasa aja ya biasanya tantangannya kurang gitu ya. Punya daya tahan tinggi. Nah banyak orang-orang yang berhasil itu udah puluhan kali gagal tuh. Dia punya daya tahan tinggi gitu ya. Ini gagal, lakuin lagi. Gagal, lakukan lagi gitu. Sehingga dia berhasil. Terus punya visi jauh ke depan, yang tadi ya, yang di pertama itu. Jadi punya mimpi, punya keinginan, punya target gitu. Itu namanya seorang entrepreneur. Dan selalu memberikan yang terbaik. Apapun orang pelanggan beli produk kita, beli jasa kita, harus lakukan yang terbaik gitu. Itu karena modal kita gitu. Nah ini kalau 5 prinsip entrepreneur yang sukses. Ya, setelah ini saya amati dari beberapa pengusaha gitu, dari buku yang saya baca banyak gitu. Pertama itu punya reputasi. Apalagi di zaman online sekarang nih, jangan sampai nih kita iseng-iseng misalnya minjam di pinjol gitu ya, pinjaman online. Paling minjamnya 1 juta, tapi nama kita akan jelek tuh kalau kita tidak bisa bayar misalnya 1 bulan, karena ditagihkan ke teman-teman kita gitu ya, disebarkan ke teman kita. Itu reputasi itu sangat penting kalau wirausaha. Jangan sampai reputasi kita buruk ya, karena wirausaha itu sebenarnya relasi ya, kita jaringan gitu. Kalau kita reputasinya buruk ya susah kita kalau mau usaha gitu, orang-orang nggak percaya gitu. Yang kedua tumbuh dari bawah. Jadi teman-teman jangan merasa pesimis kalau kita nggak punya modal atau tumbuh memang dari nol gitu. Justru orang-orang yang kuat, para pengusaha besar itu sekarang yang sukses dulunya tumbuh dari bawah gitu, bukan orang yang berada gitu, saya lihat gitu. Ketiga adalah anti kerumunan, unik. Nah, cari keunikan gitu ya. Jadi kalau kita punya produk, punya jasa, cari keunikan kira-kira yang belum ada di pasaran tuh apa gitu. Produknya apa gitu, ataupun misalnya marketingnya kayak gimana gitu. Cari yang unik-unik gitu. Supaya kita tidak bersaing dengan banyak orang. Mungkin produknya sama, tapi kita cari keunikannya apa gitu. Terus yang keempat adalah fokus. Jadi kalau mau kita usaha, jangan banyak dulu dibanyakin, tapi satu dulu sampai berhasil, habis itu bisa boleh ke produk-produk yang lain. Dan yang kelima adalah modal, uang hanya pelengkap. Jadi jangan berpikir kita memulai usaha harus dengan modal gitu. Nah itu jadi apa namanya yang saya tadi sampaikan, bahwa ternyata dalam sebuah bisnis
di dalam berwirausaha itu sangat penting tentang artinya yang tadi ya disebutkan ya, reputasi, kepercayaan dan lain-lain. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau saya masih mengajak teman-teman untuk mau berwirausaha gitu ya sejak dini semenjak kuliah. Dulu saya pada waktu kuliah saya udah jualan tuh. Jadi karena memang mungkin kayak seneng ya kalau saya dulu orang lain jalan-jalan gitu setelah kuliah, saya cari pabrik, habis itu cari produk dan itu jualin gitu lewat internet. Nah apalagi di zaman sekarang gitu ya teman-teman, mahasiswa itu sangat punya potensi besar untuk bisa berkembang karena potensi pangsa pasarnya jadi lebih besar. Beda mungkin sama saya dulu jualan gitu ya. Dulu pas pada waktu kuliah saya internetnya masih setengah-setengah lah gitu ya. Media sosial masih terbatas. Tapi sekarang nah ini punya potensi jauh lebih besar teman-teman kalau mau berwirausaha pakai menggunakan media digital gitu. Nah ini salah satu di akhir sesi mungkin ya salah satu quotes yang saya senang gitu ya, yang saya suka dari Pak Teddy Perahmat. Jadi Pak Teddy Perahmat ini kalau teman-teman tahu, beliau itu baru mulai usaha umur 60 tahun. Dan sekarang menjadi 10 orang terkaya di Indonesia, Pak Teddy Perahmat gitu ya. Dia padahal pada memulai usaha itu umur 60 tahun gitu. Nah, dia punya quotes. Jadi kalau kita mau jadi orang sukses, kita mau jadi orang pengusaha sukses gitu ya, kita tuh harus punya dream and willingness to pay the price. Jadi kalau kita mau jadi orang sukses, menjadi entrepreneur sukses, kita tuh harus punya mimpi, bukan sebelumnya ya, punya mimpi and willingness to pay the price. Jadi willingness to pay the price itu kita punya mimpi dan berani membayar harganya. Jadi kalau kita punya mimpi teman-teman, kita harus punya mimpi ya, wajib kita punya mimpi, tapi kita juga harus berani membayar harganya. Membayar harganya itu gimana? Ya orang lain bangun jam 5, kita bangun jam 4, kerjakan orang lain kerja 1 hari 5 jam, 7 jam, kita 10 jam gitu. Jadi lebihkan tindakan kita dibandingkan tindakan orang lain, sehingga kita bisa berhasil lebih sukses dibandingkan orang lain. Karena orang lain melakukan 5, kita 7, orang lain 7, kita 10 gitu ya. Orang lain 10, kita 15. Jadi berani membayar harganya dan punya mimpi, berani membayar harganya, itu lebihkan tindakan kita dibandingkan tindakan orang lain, sehingga kemungkinan kita sukses bisa lebih besar daripada orang lain. Ya itu aja dari saya, Anissa ya. Luar biasa. Sekali lagi, jadi selamat gitu ya. Postpay juga insya Allah akan tambah sukses dengan jaringannya yang luar biasa. Dan juga teman-teman mahasiswa berani memulai usaha, apalagi didukung dengan media digital yang sekarang sudah tersedia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Bangga dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Saya suka banget quotes-nya yang terakhir dari Teddy Perahmat itu gitu. Karena kita memang harus melakukan lebih daripada yang orang lain lakukan. Benar ya Pak Afif ya. Dan yang saya hebat itu tadi saya dengar kalau nggak salah memulai dari usia 60. Jadi memang jangan pernah takut untuk memulai di usia berapapun. Jangan merasa telat dengan usia yang sudah dialami gitu. Kayak kemarin kan lagi ngehits tuh umur 25 harusnya udah punya ini, umur 30 harusnya udah punya ini. Padahal sebenarnya umur 25 kita dan umur 25 orang lain itu berbeda. Umur 30 kita sama 30 orang lain berbeda. Jadi jangan pernah menyamaratakan jalan hidup kita dengan orang lain, asalkan kita mau memulainya ya. Oke, kita akan buka sesi pertanyaan nih. Boleh buat Pak Akbar, boleh buat Pak Afif, karena waktu juga, jadi memang pertanyaannya nanti akan dipilih. Dan nanti untuk yang bertanya akan segera langsung dijawab oleh Pak Afif dan juga Pak Akbar ya, terutama mengenai Postpay yang mungkin masih ada ingin bertanya tentang sejauh mana Postpay bisa kita akses gitu, karena ini merupakan aplikasi digital keuangan datang dari PT Pos Indonesia. Dan mungkin untuk Pak Afif juga kalau mau bertanya mengenai dunia entrepreneur, karena tadi Pak Afif sempat bilang entrepreneur itu mempunyai ciri-ciri ya Pak ya, kayak berani mengambil resiko. Nah ini orang yang kalau misalnya itu pasti resikonya banyak, mundur gitu ya. Terus menyukai tantangan gitu. Kalau misalnya dulu orang kayaknya haus tantangan gitu, sekarang kalau nemu tantangan cari kerjaan lain gitu. Nah itu sudah agak bergeser gitu. Dan sekarang kita juga harus punya daya tahan yang tinggi, punya visi jauh ke depan, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Betul begitu ya Pak Afif ya? Betul Bu. Oke, kolom chatnya sudah dibuka. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ditunggu banget ini di sini buat teman-teman yang pagi hari ini mengikuti webinar pagi hari ini tentang
dunia digital ya, tentang kewirausahaan menggunakan media digital. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk nih Pak Afif, mungkin boleh di-share ya, sebenarnya apa yang menyebabkan Indonesia sepertinya sudah sangat siap untuk menjadi salah satu pilihan berwirausaha di dunia digital ya. Mungkin tadi udah sempat di-share sih, tapi ini ada kebetulan Arfi sudah mulai bertanya nih Pak, cara usaha di kala pandemi. Nah, ini pertanyaan paling populer. Karena pandemi menyebabkan kita harus ada di rumah, tapi kita juga tetap harus berusaha. Mungkin Pak Afif bisa jawab dulu yang dari Arfi. Silakan Pak. 1 menit, Pak. Bagaimana cara usaha di kala pandemi? Nah, ini menarik nih. Banyak yang nanya juga ke saya, Kang, gimana caranya nih supaya usaha ini kan mereka banyak usaha yang lagi turun-turun nih. Tapi ini saya pengen usaha gitu. Nah, ini balik sebenarnya pas dengan judul kita gitu. Jadi kalau di saat pandemi sekarang itu adalah, jadi sekarang kalau lihat dulu pandemi itu karakteristiknya apa? Misalnya pandemi itu kan sekarang banyak orang yang tadinya jalan-jalan, orang beli makan di luar gitu ya, makan ke restoran, beli ke mall, itu mereka diam di rumah. Harus belanja, tadinya yang belanja ke pasar itu nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau memulai di saat usaha di pandemi, cari peluang-peluang itu yang tadinya yang seharusnya misalnya dia harusnya kan beli itu ke pasar ya, beli sayuran apa-apa. Nah, kenapa nggak kecipta sekarang dengan pandemi kan dia harus udah takut tuh ke pasar gitu. Nah, sekarang kenapa nggak mulai usaha yang menyediakan layanan untuk pembelian sayur-sayuran atau daging-dagingan yang bisa diantar ke rumah gitu. Ya, kita hanya pengantar aja kan, kita tinggal bikin list gitu ya, apa aja produk kita ke pasar, lihat apa aja gitu ya. Walaupun dengan prokes kita gitu ya, apa kebutuhan pasar harganya berapa, habis itu ya kita tawarkan lewat WA, Bu, kalau ada atau di grup, misalnya di grup RW atau grup RT gitu ya, kalau ada yang berminat untuk membeli sayuran atau daging-daging harganya ini, nanti kita akan kirim langsung ke rumah ibu gitu atau rumah bapak gitu. Kuncinya kan inovasi berarti ya Pak ya? Inovasi Bu, jadi lihat kira-kira apa yang biasanya dilakukan oleh mereka sekarang tidak bisa dilakukan, nah kita jadi solusi gitu. Jadi inovasi dan solusi gitu. Jadi solusi yang tadinya kan kalau masak itu ke pasar ya, kita kenapa enggak kita bikin jualan online, tapi ya kita menyambungkan antara customer dengan si pasar misalnya gitu ya. Iya, dan banyak lagi lah gitu ya. Banyak ya Pak, tukang sayur online. Tukang sayur online gitu. Terus sekarang tukang frozen food gitu ya, online gitu. Jadi di saat pandemi ini ya cari solusi, intinya sih cari solusi, dan harus kita berpikir kreatif gitu. Kreatif dan juga mencari solusi. Oke, ini digabungin aja pertanyaannya ya Pak ya. Sebenarnya tadi Arfi masih ada pertanyaan tambahan. Ini tentang usaha online di Indonesia. Bagaimana kita tahu gitu itu tentang usaha online di Indonesia itu sekarang orang Indonesia juga masih cukup banyak yang gaptek Pak gitu. Jadi kayak cuma taunya aplikasi yang disukai aja gitu. Jadi itu kan seperti itu. Nah, mungkin ini juga nanti ada hubungannya dengan postpay. Oke, pertanyaannya udah cukup banyak, tapi nanti akan saya pilih juga dan mungkin dilanjutkan di grup Telegram. Tapi sekarang mungkin Bapak dijawab dulu tadi pertanyaan, Arfi diselesaikan dulu Pak. Yang itu ya, yang masih gaptek ya. Nah memang, sekarang masyarakat Indonesia itu memang sebagian besar masih gaptek. Tapi saya pikir ada satu aplikasi yang hampir semua orang, bahkan ibu-ibu itu sekarang pakai, yaitu adalah WA gitu. Ya. Yes. Jadi sekarang itu mungkin nggak terlalu gaptek juga. Jadi mungkin gaptek di sosial media ya. Tapi kalau WA itu sekarang udah hampir sampai ke nenek-nenek sekarang udah pakai WA ya. Gitu. Yang saya aja udah pakai WA gitu kalau tinggal video call sama cucunya gitu. Jadi berarti kan sebenarnya tidak gaptek-gaptek amat gitu ya. Kita berarti melakukan, tinggal gimana caranya melakukan promosinya lewat WA mungkin ya. Kalau memang itu dianggap masih gaptek gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak muda mungkin yang masih bekerja, ya itu media sosial sebagai media yang paling cocok gitu untuk promosi gitu. Nah, makanya ya sekarang kalau masih WA kan masih banyak yang pakai tuh ya, dan sekarang gimana caranya kita bisa menawarkan produk kita minimal via WA gitu ya.
Oke, baik. Selanjutnya dari Vepi Maniar katanya. Terus salah satu syarat jadi wirausaha kan berani ngambil resiko tadi Bapak bilang. Ya, Kalau betul. kita udah berani memulai wirausaha tapi belum punya keahlian sebenarnya dalam hal promo dan mengembangkan usaha, bisa jadi usahanya turun. Nah, bahkan nggak berjalan lagi. Gimana sarannya? Apakah harus memulai usaha itu harus langsung praktek meskipun nggak ada ilmunya atau belajar terlebih dahulu mengenai teknik tentang wirausaha? Silahkan Pak. Oke, jadi kalau memulai usaha itu biasanya ada dua pendapat gitu. Yang pertama ya udah mulai aja dulu. Terus yang kedua adalah ya udah rencanakan dulu, bikin bisnis plan dulu gitu ya, bikin segalanya terencana sehingga pas mulai usaha udah siap gitu. Nah kalau saya setuju dengan Pak Sandiaga Uno, dulu saya pernah ikut seminarnya, ikut pada waktu acara bahwa usaha itu digabungin antara dua itu. Berani memulai usaha, tapi direncanakan setelah itu. Jadi jangan sampai juga hanya berani tapi nggak mau belajar gitu. Ya itu nanti susah berkembang gitu. Hanya berani tapi dia nggak belajar apa-apa ya berkembang, karena ya usaha itu harus punya ilmunya gitu. Belajar sambil berjalan ya Pak ya. Ya, tapi juga kita merencanakan gitu ya, bikin bisnis plan yang bagus apa, tapi nggak jalan-jalan juga itu kurang pas gitu ya, karena nggak akan jalan-jalan gitu. Jadi dimixkan, berani dulu 30%, setelah itu 7%-nya belajar gitu. Oke, ini dari Santi Permatasari nih Pak nih tentang inovasi. Ya. Gimana caranya menemukan keunikan atau inovasi dalam sebuah produk? Oh, ini bisa 2 SKS nih. Tapi saya akan ini ya. Yang 30 detiknya aja dulu, Pak. Yang 30 detik ya. Keunikan itu kalau saya lihat itu ada dari 4P ini. Saya modifikasi ya dari 4P manajemen itu. Jadi kalau teman-teman pengen punya keunikan, satu dari produknya. Nah, dari produknya apa? Ya kan produknya itu bisa, kalau mau cari inovasi di produknya, kita bisa gimana caranya berbeda dengan yang lain ya. Misalnya P itu dari produknya itu apa, bisa tambah beda warna, beda huruf, itu dari orang lain kecil kita besar, orang besar kita kecil, orang lain warna merah, produknya kita warna ungu gitu. Nah, itu kita inovasi di produknya. Yang kedua adalah cari inovasi di promosinya. Orang lain tidak pakai Instagram, kita pakai Instagram. Orang lain misalnya tidak pakai Facebook, kita pakai Facebook. Jadi cari inovasi kita di promosinya yang tidak dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga adalah di price-nya, di harga. Orang lain mahal, kita murahin. Orang lain murah, kita mahalin gitu. Orang lain hanya beli satu dapat satu, kita beli satu dapat 5 gitu ya. Itu di pricing-nya tuh. Di pricing-nya. Yang keempat adalah di place, di tempatnya. Orang lain jualan di tempat, misalnya jualan apa namanya, kayak sekarang yang lagi itu ya, yang lagi booming itu apa? Orang jualan apa? Yang biasa keliling pakai jingle itu ke gang-gang itu. Apa Pak? Tahu bulat Pak. Ya, tahu bulat itu. Ada yang tahu bulat omsetnya sekarang sehari 100 juta. Itu orang Ciamis awalnya. Dia punya beberapa mobil di beberapa kota gitu ya. Dia melakukan 4P ini, Bu. Produknya ya orang lain tahunya kotak dibuletin, tidak ada orang lain nggak ada berbagai rasa, dia berbagai rasa. Terus yang kedua promosi dia lakukan ya. Orang lain jualan tahu kalau kita ke Sumedang kan pinggir jalan, kalau dia pakai mobil masuk mendekati pasar gitu ya. Inovasi lagi. Inovasi gitulah, mendekati ke gang-gang ke rumah itu kan mendekati pasar. Yang ketiga di price-nya nih. Orang lain kan jualan harus satu berapa gitu ya, 10 hari gitu ya. Dia hanya beli satu juga boleh 500-an kan, makanya di jingle ada 500-an dibungkus gitu ya, hanet gitu ya. Dan yang keempat itu di place ya, orang lain jualan orang di pinggir jalan dia pakai mobil keliling gitu. Nah itu 4P itu kalau kita pengen punya inovasi. Baik, oke. Satu pertanyaan terakhir nih Pak, saya pilih ya. Untuk yang sisanya nanti akan kita pindahkan ke grup Telegram. Jadi sebelum mendapatkan sertifikat bisa ngobrol dulu sama Bapaknya langsung di sini. Ini Pak, yang paling banyak pertanyaan, ini adalah pertanyaan Kang Agus Sahrul nih, bagus nih. Dia bilang, ini tanpa bermaksud untuk hal-hal lain ya. Ini benar-benar fokus ke kenapa orang Chinese, turunan Chinese itu lebih banyak sukses usaha ya, ketimbang pribumi. Walaupun orang pribumi juga banyak yang sukses, tapi mungkin dari jumlah angkanya lebih banyak yang keturunan ya.
Nah, sebenarnya aspek apa aja sih yang menyebabkan hal tersebut gitu? Kalau dulu pernah baca-baca karena mereka, ya itu tadi kata Bapak, di saat orang lain tidur mereka udah mulai kerja gitu. Walaupun orang pribumi juga ada yang seperti itu. Singkat aja Pak, 1 menit aja Pak. Apa yang membuat mereka sampai dicari tenaga kerjanya, sampai disuruh datang ke sini, apa sih sebenarnya? Ya, kalau saya lihatnya dari sisi usahanya ya, dari bisnis nih, dari bisnis. Jadi kelebihan orang punten ya, maaf, dengan orang Chinese itu adalah dia, walaupun dia seorang anak orang kaya, orang Chinese, itu mereka akan dilibatkan di usahanya itu di level terendah, Bu. Saya punya teman gitu ya, dia tuh udah pengusaha besar, Bu, ininya dia punya pabrik. Tapi apa yang dilakukan setelah dia lulus kuliah, dia kerja sebagai hanya operator biasa dulu sama ayahnya, padahal itu perusahaan dia gitu. Tapi ayah, kalau contoh-contoh kecilnya ya, kalau saya punya dulu teman SMA gitu atau teman SMP, orang-orang Chinese itu bukan setelah dia pulang sekolah dia di warungnya, Bu, terus jadi kasir ya, terus dia suruh ngelayanin gitu. Jadi nah inilah yang membuat mereka berhasil, saya lihat, yaitu mendidik anak-anaknya itu memang dari nol, dari yang walaupun dia orang berada gitu, tapi dari mentalnya itu dicekokin dulu bahwa nggak mudah loh hidup ini gitu ya. Kamu itu harus berjuang gitu dari bawah gitu, walaupun orang tua kamu udah kaya gitu. Jadi baiklah. Mental inilah yang diajarkan orang tua punten ya, orang tua Chinese itu melatih mereka itu memang dari bawah, yang tadi saya bilang itu tumbuh dari bawah itu. Jadi nggak apa namanya, karena dia orang kaya gitu, ujung-ujung langsung jadi direktur gitu, jadi itu dari bawah dulu. Nah, itulah dikasih pekerjaan dari bawah dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Afif Firmansyah untuk hari ini. Pak Afif Firmansyah, SMB, dosen Politeknik LP3I Tasikmalaya. Memang sih untuk pelajaran hari ini seharusnya 3-4 SKS ya Pak ya, tapi ini di-push sampai 1 jam. Oke. Ada sertifikat, jangan lupa silakan untuk bergabung di grup Telegram Postpay Mania. Jadi nanti bisa bertanya di sana juga, dan nanti kita akan ada sertifikat. Dan sekarang Pak Akbar Anugrah, mungkin sebagai kalimat penutup, ada pesan untuk jangan lupa mendownload aplikasi Postpay sebelum kita berfoto bersama, Pak Akbar. Ya, siap Bu. Ya, rekan-rekan, tadi aplikasi Postpay ini salah satunya juga menyikapi terjadinya pandemi dan yang lain-lainnya. Akan download aplikasi Postpay-nya. Di sana juga kalau teman-teman mau pick up kiriman, misalnya tadi kan karena ini masa pandemi, teman-teman juga bisa menghubungi kami. Cari aja di Instagramnya Pos Indonesia, minta pick up, nanti kami pick up dimanapun. Asal di Tasik ya, jangan di luar. Siapa? Oke, terima kasih Pak Akbar Anugrah Adipasa sebagai Kepala Kantor PT Pos Tasikmalaya. Sekarang silakan boleh dinyalakan dulu kameranya untuk berfoto bersama. Oke. Ini ada sekitar 6 halaman, kita foto bersama, boleh dinyalakan dulu kameranya. Terima kasih teman-teman, pagi hari ini udah pada kelihatan cakep dan cantik kok. Gunakan filter, kalau belum mandi ya. Oke, ada ini, Duta Bahasa Jawa Barat 2021, Nabila Azahra. Wow, keren, kelihatan tuh belakangnya. Oke, kita foto bersama ya, untuk halaman pertama, kita mulai posenya, 1, 2, 3. Oke, tetap berpose ya, karena kita nggak pernah tahu kita ada di halaman berapa. Selanjutnya untuk halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman ketiga, siap-siap berpose, tetap dinyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, halaman kelima, tenang, tahan 2 halaman lagi, Pak Afi, Pak Akbar, senyumnya masih merekah ya. Halaman kelima sekarang, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Bentar. Oke. Ya, halaman ke-6. 1, 2, 3.
Oke. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih atas pagi hari ini. Terima kasih Pak Afif Firmansyah. Terima kasih Pak Akbar Anugrah. Jangan lupa untuk download Postpay untuk memudahkan transaksi keuangan kamu dan jangan lupa untuk tetap berusaha walaupun sedang pandemi. Dan semoga webinar tentang kewirausahaan menggunakan media digital di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Jangan lupa untuk masuk ke grup Postpay Telegramnya karena di sana nanti kita akan membagikan sertifikat untuk webinar pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Terima kasih Pak Akbar, Pak Afif, terima kasih ilmunya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di grup Telegramnya untuk mengambil sertifikatnya ya. Terima kasih.